Sidang kasus peredaran narkoba yang melibatkan personil kepolisian diwarnai drama. Salah satu terdakwa mengaku sebagai istri siri mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa, yang juga terdakwa dalam kasus ini. Kami ajak Anda melihat kembali perjalanan sidang ini. Rabu 1 Maret 2023, pukul 10:09 waktu Indonesia Barat. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa jadi saksi mahkota dalam persidangan dua terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu, yakni ex-Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara, dan Linda Pujastuti alias Anita. Di awal persidangan, Teddy sempat menjabarkan penetapan dirinya sebagai tersangka. Ganti hari tanggal 14, 00.30 WIB, saya diambil alih oleh penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Di situ saya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan ditangkap. Lalu saya menyatakan keberatan karena saya ingin klarifikasi dahulu. Hal mengejutkan terungkap dalam persidangan kasus perdagangan narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Salah satu terdakwa yang mengaku sebagai informan polisi untuk perkara narkoba, Linda Pujastuti alias Anita, juga mengaku merupakan istri siri dari Teddy Minahasa. Biarpun beliau tidak mengakui, kami tiap hari di kapal tidur bersama. Dan saya sempat meminta maaf. Beliau jawabnya, Sebentar. tidak apa-apa. Lain kali kalau ada proyek lagi, kita kerjakan. Cari yang gampang saja. Sampai akhirnya kami pergi ke Taiwan. Mohon maaf, ini harus saya utarakan karena semua ada kaitannya dengan penyisihan yang mulia. Saya itu istri sirinya, Pak Teddy Minahasa. Biarpun beliau tidak mengakui. Terima kasih yang mulia. Kasus peredaran narkotika jenis sabu ini melibatkan 11 orang, yakni Irjen Teddy Minahasa, AKBP Dodi Prawiranegara, Hendra, Ariel Firmansyah, Aibda Ahmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aibtu Janto Situmorang, Linda Pujastuti, Syamsul Mahrif, dan Muhammad Nasir. Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 1, Jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Persidangan digelar sejak 2 Februari 2023. Dalam sidang, terbongkar fakta-fakta alur perintah Teddy Minahasa dalam jaringan bisnis narkoba yang melibatkan sejumlah personel kepolisian dari mulai berpangkat AKBP hingga Aibtu. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ex-Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa memberikan perintah untuk menukar sabu seberat 5 kg kepada mantan anak buahnya, Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara. Sabu ini berasal dari narkoba hasil sitaan Polres Bukit Tinggi yang berjumlah total 41,387 kg. Usai mendapat perintah dari Teddy Minahasa, AKBP Dodi kemudian memberi perintah kepada ajudannya bernama Syamsul Mahrif untuk menukar sabu tersebut dengan tawas, dan kemudian menjual sabu kepada seorang pembeli di Jakarta. Dodi dan Syamsul Mahrif kemudian melakukan perjalanan dari Padang menuju Jakarta untuk menjual sabu ini. Di Jakarta, ajudan Dodi, Arif, dengan sepengetahuan Dodi kemudian menjual dan mengantar sabu tersebut kepada seorang pembeli bernama Linda Pujastuti. Belakangan diketahui, Linda alias Nita adalah teman dekat ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Oleh Linda, sabu ini kemudian diberikan kepada seorang perantara yang juga merupakan anggota polisi yakni Kompol Kasranto, Kapolsek Kalibaru Tanjung Priok. Kompol Kasranto kemudian memberikan sabu dari Linda kepada anggota Polsek Muara Baru, Aibtu Janto Parluhutan Situmorang untuk dijual kepada bandar narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara, Alex Bonfils dan Muhammad Nasir. Aibtu Janto yang juga seorang pengguna narkoba mengaku merasa aman mengedarkan barang haram tersebut karena menjual sabu milik jenderal, sebuah pengakuan yang terungkap di pengadilan. Pada sidang yang digelar Senin 27 Februari lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara yang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Teddy Minahasa mengaku takut dengan Irjen Teddy Minahasa sehingga menuruti instruksi mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut. Ketakutan itu karena Teddy memiliki power sebagai perwira tinggi Polri.
Saya takut yang mulia, saya cuma AKBP yang mulia. Kapolres pun sebegitu takutnya sama Kapoldanya begitu. Iya mulia. Makanya laksanakan ini. Betul yang mulia. Enggak ada maksud atau niat lain. Tidak ada maksud lain, saya cuma hanya takut dan saya menunjukkan loyalitas saya sama beliau. Ternyata hari ini enggak takut. Kalau sekarang saya nggak takut yang mulia. Dodi juga merasa tertekan dan sempat menolak permintaan Teddy untuk menukar sabu dengan tawas dan membawa sabu itu ke Jakarta. Namun akhirnya, Dodi mengaku terpaksa menuruti perintah Teddy karena takut dan tidak ingin mengecewakan pimpinannya. Padahal ia tahu, instruksi mengedarkan narkoba merupakan perbuatan melanggar hukum. Mendengar pernyataan dari Dodi, Teddy Minahasa langsung membantahnya. Teddy mengaku tidak pernah menzolimi anak buahnya. Bohong itu yang mulia. Baik, catat kalau bohong. Kasus yang melibatkan Teddy Minahasa sempat mengejutkan publik karena terbongkar justru ketika Teddy Minahasa sedang dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta yang dicopot dari jabatannya akibat tragedi Kanjuruhan. Tim Liputan Media Group Network.